Selamat malam. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena malam hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, di gereja, di tempat yang suci. Kami hendak memulai kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai pengurus stasi dengan berdoa karena kami mau mencontoh Yesus, juga karena kami sadar bahwa kami bukan pengurus kelompok profan tetapi kelompok yang suci, kelompok yang kudus. Semoga kami Kau berkati, semoga kami sungguh-sungguh dimampukan untuk bersikap rendah hati, mencontoh bagaimana Yesus mengembalakan para umatnya. Demi Kristus, Yesus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama yang kita sadari adalah kita ini pengurus gereja. Apa bedanya gereja dan organisasi kemasyarakatan? Bedanya adalah kalau gereja itu melibatkan Tuhan secara terang-terangan. Nah, itu sebabnya yang namanya pengurus gereja memang juga perlu memberi perhatian terhadap yang sifatnya rohani. Kita sadar betul bahwa gereja itu didirikan oleh Yesus, kepunyaannya Yesus, lalu yang mengepalai, yang memimpin itu juga Yesus. Jadi sebenarnya yang sangat dominan dalam gereja itu justru yang tidak kelihatan, karena Yesus. Lalu kemudian karenanya kita ini juga benar kalau dikatakan kita pengurusnya Yesus, kita ini sifatnya kan memang berbakti kepada Yesus. Maka memang kita perlu memperhitungkan sebenarnya apa sih yang Yesus kehendaki terhadap umatnya. Jadi umat yang kita urus itu, ingat, itu bukan umat kita, itu umatnya Yesus. Hanya Yesus itu memberi kepercayaan kepada kita, gembalakanlah domba-dombaku, bukan domba-dombamu, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah umatku. Jadi pengurus gereja itu sebenarnya melaksanakan perintah Yesus, menggembalakan umatnya. Engkau mengasihiku, gembalakan domba-dombaku. Engkau mengasihiku, gembalakan domba-dombaku. Engkau mengasihiku, gembalakan domba-dombaku. Kita bersyukur karena meskipun kita tidak hebat, tapi kita dipercaya. Kalau nggak dipercaya kan nggak mungkin. Kita dipercaya. Tapi kalau kita melihat di kitab suci, dan inilah yang dipesankan oleh Yesus kepada para murid yang diutus. Jangan membawa ini, jangan bawa itu. Maksudnya apa? Maksudnya supaya orang itu sadar betul, kamu itu utusanku. Dan kalau saya mengutus itu pasti saya nggak akan membiarkan kamu. Pasti saya akan menyertaimu. Nah, jadi dalam pembekalan umat, pertama-tama yang menjadi andalan kita itu adalah penyertaan Yesus. Maka kalau orang tuh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, jangan berkecil hati. Karena apa? Karena pengurusnya Yesus utamanya bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan pikiran kita, bukan mengandalkan usulan kita. Justru yang menjadi andalan adalah Yesus. Yesuslah yang menjadi andalan kita. Maka syarat yang paling dasar
untuk menjadi pengurusnya Yesus adalah sikap yang rendah hati. Kalau orang tuh nggak rendah hati, maka penyertaan Yesus susah untuk dialami. Jadi yang harus dirawat dari awal sampai akhir kepengurusan adalah sikap rendah hati terhadap penyertaan Yesus. Karena Yesus itu menyertai utusannya sampai akhir zaman. Jadi sampai akhir masa bakti kita, bahkan lebih, Tuhan Yesus itu tetap menyertai. Nah, maka sekali lagi, sikap yang paling dasar itu adalah sikap rendah hati terhadap Yesus. Nah, kalau malam hari ini kita berada di sini, ini kan untuk mengungkapkan sikap rendah hati kita. Karena malam hari ini isinya memang bukan rapat, tapi isinya lebih ke berdoa. Cuma sebelum berdoa, saya memberi pengantar. Mengapa kok kita perlu seperti ini? Nah, kegiatan seperti ini, kegiatan berdoa seperti malam hari ini yang mau kita jalani, kita usahakan bukan hanya di awal ketika mau dilantik, tetapi dalam perjalanan nanti, pertemuan kita itu di samping untuk rapat, untuk membicarakan soal pelayanan, nah juga nanti ada yang memang kita gunakan untuk seperti malam hari ini. Mengapa kita begitu? Karena kita mau mengikuti polanya Yesus. Ini pola Yesus di dalam mengembalakan. Yesus berdoa, tetapi Yesus juga bekerja. Jadi ada dua kegiatan. Ada waktu untuk rapat, membicarakan kegiatan pelayanan, tetapi juga ada waktu untuk berdoa. Tadi pagi di Dadawah saya memberikan pelayanan berupa memberi sakramen pengurapan. Setelah itu saya berkunjung ke beberapa umat. Ada 4 yang saya kunjungi, yang karena keadaannya nggak bisa ke gereja. Jadi mereka sering dikirim komuni. Saya terharu ketika menjumpai ada suami istri yang sudah sepuh. Suaminya itu karena apa nggak tahu, lalu kemudian nggak bisa melihat. Nah, tapi yang menarik apa? Yang menarik istrinya itu punya ketekunan membaca sabda Tuhan. Jadi kalau keduanya sedang sepi, duduk-duduk santai, suami ini kan nonton televisi juga nggak bisa. Nah, tapi keterbatasannya itu justru menjadi pintu untuk makin rendah hati terhadap sabda Tuhan. Jadi kalau lagi santai, hiburannya adalah membaca sabda Tuhan. Lalu ibunya itu yang membaca berbunyi. Lalu kemudian bapaknya kan mendengar. Tadi saya melihat dengan mata kepala buku yang biasa digunakan. Saya buka-buka, ada 2 buku. Yang pertama itu kumpulan surat Rasul Paulus. Lalu kemudian yang kedua itu Yesus dari Nazaret. Saya buka-buka. Lalu saya membuka bagian terakhir yang dibaca oleh ibu itu untuk ibu dan suaminya. Yang saya temukan di sana adalah judulnya itu berdoa dan bekerja. Nah, saya mendapat inspirasi untuk meneguhkan yang memang sudah saya siapkan. Nah, jadi kalau pakai istilah yang saya temukan dalam bacaan rohani itu dari kutipan kitab suci itu, maka kita mau seperti Yesus, ya berdoa, ya bekerja. Saya belajar dari bagaimana Yesus itu
menggembalakan umat. Nah, jadi di kemurusan yang sekarang ini kita akan mengusahakan dua hal tadi. Ada waktunya untuk rapat, membicarakan soal kegiatan, tetapi juga ada waktunya untuk kumpul berdoa bersama. Kalau umat rutin berdoa bersama sudah biasa, kita juga ikut. Nah, yang memerlukan seperti itu bukan hanya umat. Pengurusnya Yesus yang dipercaya oleh Yesus untuk menggembalakan umatnya, itu juga perlu tekun berdoa bersama. Kita akan mengusahakan nanti rapat 2 kali, 1 kali doa bersama. Kalau enggak doa bersama ya sharing iman dari pelayanan yang kita lakukan. Kita berusaha untuk tidak pelit. Biasanya kalau orang itu belum senang pelayanannya Yesus, lalu waktunya habis hanya untuk rapat, sementara doa malah enggak ada, dan kalaupun ada hanya sedikit. Nah, kita merasa bahwa doa itu jangan disikapi dengan pelit. Saya tersentuh kalau merenungkan mengenai bagaimana Yesus berdoa. Itu terasa betul kalau sungguh-sungguh diniati. Kalau Yesus berdoa, yang dilakukan adalah pergi ke tempat yang sunyi. Jadi bukan berdoa di tempat, pergi. Mencari tempat yang sunyi supaya ada suasana yang khidmat, yang kusuk. Nah, kita bukan pergi. Kalaupun pergi, ya perginya hanya dari ruang pertemuan ke gereja. Tapi setidaknya inilah semangat yang kita mau ungkapkan ya. Kita enggak mau pelit, maka kita juga mengkhususkan berkumpulnya di gereja. Lalu kemudian juga kalau kita renungkan ketika Yesus memilih rasul, ketika Yesus mau melakukan hal yang penting, saya yakin pengurus itu punya banyak hal penting yang memang sebelum dilakukan kan diputuskan dulu. Nah, kita belajar bagaimana Yesus memutuskan sesuatu. Dikatakan dalam kitab suci, Yesus pergi ke bukit, ke tempat yang tinggi. Untuk apa? Berdoa. Berapa lama? Semalam suntuk. Malah sampai dengan siang. Ini kan luar biasa. Jadi berdoanya itu dijalani betul sebagai sesuatu yang memang diniati. Ini bukan tambahan, bukan sampingan, tapi memang diniati. Nah, kita juga mau berusaha berdoa, kita niati. Jadi yang kita niati bukan hanya rapat, tapi berdoa itu juga kita niati. Nah, ini hal sederhana yang mau kita lakukan sebagai upaya bahwa oh iya ya, saya itu bukan pengurus kelompok kemasyarakatan, saya itu bukan pengurus kelompok profan, saya bukan pengurus kelompok duniawi, saya itu pengurus kelompok rohani, saya itu pengurus yang dipercaya oleh Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kita ini sebenarnya mengurus iman umat. Kita pertama-tama adalah pengurus iman umat. Nah, tetapi pengurus ini kan hanya bisa bekerja dengan baik kalau iman kita sendiri yang menjadi landasan untuk pelayanan, untuk berkegiatan juga kita urus. Maka tadi berdoa dan bekerja bukan hanya umat yang seperti itu, tapi kita juga mau menjalani itu. Di samping pelayanan, di samping rapat, kita juga berdoa. Lalu yang berikut, kita mau berusaha supaya setiap kali kita masuk ruangan ini, antara lain kita sadar, saya pengurusnya Yesus. Mudah-mudahan setiap kali kita masuk ruangan ini,
setiap kali kita ada di gereja ini, mudah-mudahan antara lain kita sadar, saya pengurusnya Yesus. Saya orang yang oleh Yesus diutus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, di ruangan ini ada banyak simbol-simbol Yesus. Di tabernakel itu bukan simbol. Di dalam itu bukan simbol, itu betul Yesus. Sakramen Maha Kudus yang ada di tabernakel itu bukan simbol, itu betul Yesus. Maka ketika diterimakan kan tubuh Kristus, itu betul Yesus. Jadi ketika kita ada di ruangan ini, mudah-mudahan kita disadarkan betul ada yang di sini 24 jam. Mungkin kita merasa datang pertama, tidak. Ada yang sudah datang sebelum kita datang. Yesus yang tidak pernah kali itu. Lalu kemudian ada lilin. Nah, kalau lilin ini simbol, itu lambang. Itu bukan Yesus, tetapi itu melambangkan Yesus. Yesus itu cahaya dunia. Yesus itu terang, juga terang bagi para pengurus, supaya pengurus itu di dalam pelayanannya sungguh-sungguh diterangi oleh Yesus. Jadi yang paling penting itu bukan pikiran kita. Yang paling penting itu adalah kita memberikan pelayanan, tapi kita harus memastikan diri. Saya mau pelayanan dan saya maunya sungguh diterangi oleh Yesus. Lalu kemudian juga ada kitab suci. Kitab suci ini Yesus tetapi dalam rupa tulisan. Kita sekarang ada di bulan kitab suci nasional. Nanti kita saling membantu supaya grup WA kita itu secara berkala juga diisi kutipan 1-2 ayat yang bermanfaat. Karena kitab suci, firman-Mu, sabda Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku dalam hal memberikan pelayanan sebagai pengurus. Kalau pengurus nggak diterangi oleh sabda Tuhan, itu nanti bahaya. Bahaya dalam arti meskipun baik, tapi belum tentu tepat. Kita ingat ketika Yesus memberikan pengajaran mengenai apa yang akan dijalani, yang tidak lain adalah penderitaan dan mati, kemudian bangkit ya. Petrus itu punya maksud baik. Yesus ditarik. Jangan Yesus lah. Jangan sampai engkau mengalami seperti itu. Maksudnya baik. Lalu kemudian Yesus mengatakan menanggapi perbuatan Petrus, "Nyalah iblis, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan Allah." Kita berusaha supaya kita memang melakukan pelayanan, tapi dengan diresapi oleh seperti yang dihidupi oleh Yesus. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, kitab suci itu isinya adalah pikiran Allah. Kitab suci itu adalah isinya kebijaksanaan Allah. Dan itulah yang dihidupi oleh Yesus. Maka ayat-ayat yang ada dalam kitab suci itu juga baik kalau menjadi santapan kita. Jadi grup kita itu di samping diisi pengumuman, saya besok bisa ngirim komuni. Wah, saya besok nggak bisa karena ada acara. Wah, hari ini saya kok badan saya sakit, ngirim komuninya lain hari. Juga tidak hanya diisi pengumuman kapan ada rapat dan seterusnya. Kita nanti juga mau berusaha supaya grup pengurus itu nanti juga diisi kutipan sabda Tuhan yang bermanfaat
untuk menuntun pelayanan kita. Nah, jadi kitab suci. Lalu kemudian juga ada Bunda Maria, ada Yesus, ada salib. Semua itu mengungkapkan sikap rendah hati terhadap Allah. Bunda Maria itu juga punya sikap rendah hati terhadap Allah. Yesus jelas. Lalu kemudian di sekeliling kita ini dikelilingi oleh gambar Yesus. Jadi di gereja ini ketika kita melihat ke depan, kita melihat ada Yesus dalam rupa Sakramental Kudus di tabernakel, kita melihat lilin lambang Yesus, kita juga melihat kitab suci yang isinya adalah lampu, pelita, terang untuk pelayanan sebagai pengurusnya Yesus. Lalu kita ini kalau melihat dinding, kita ini dikelilingi, kita ini dipagari oleh gambar jalan salib Yesus. Jadi di tempat ini Yesus itu banyak sekali, penampakannya banyak sekali. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ini sungguh membantu kita. Setiap kali kita ada di gereja, mudah-mudahan terbangun sebuah kesadaran. Kita diingatkan, oh ya, saya pengurusnya Yesus. Saya melayani Yesus. Sikap paling dasar yang harus kita hidupi adalah sikap rendah hati. Yesus itu dalam memberikan pelayanan itu juga menghayati sikap rendah hati. Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kalau itu yang kau kehendaki, itulah yang harus terjadi. Yesus sudah lebih dulu menghidupi sikap rendah hati. Kita tinggal mengikuti. Jadi di dalam melaksanakan pelayanan kita mengikuti Yesus. Nomor satu adalah yang kita ikuti sikap rendah hati terhadap Allah. Ada jalan salib dan seterusnya. Mudah-mudahan sekali lagi itu membantu kita. Begitu kita duduk, kita diam, oh ya, saya pengurusnya Yesus. Karena dikelilingi oleh ada gambar Yesus, ada lilin, ada lampu Tuhan, ada Sakramental Kudus tabernakel, ada kitab suci. Apakah ini cukup jelas yang disampaikan? Jelas. Cukup jelas ya.